Halo, bertemu lagi kita di channel saya Bob Rompuvan. Kita akan cek dulu. Seperti biasa, saya akan buat weekly analysis di setiap ujung minggu. Tapi sebelum kita akan analisis kita akan tengok dulu macam mana keadaan atau analisis kita yang sebelumnya. Dan pada hari Selasa saya juga membuat daily analysis di mana price gold berubah dan Euro USD sudah membuat base. Jadi untuk tidak membuang masa, mari kita cek dulu. Pertama sekali saya akan cek GBP USD di mana saya expect yang price akan membuat penurunan setelah sampai di base ini kan. Tapi sekarang price sampai di sini sudah. Kita tukar nih. Price sudah sampai di sana dan akhirnya naik ke atas melanggar kita punya SL. So untuk GBP kita loss di sini. Oke. Dan Euro USD pada hari Selasa saya expect yang price akan mantul daripada sini membuat penurunan dan mantul naik ke atas semula dan membuat penurunan di sini ya, membuat penurunan tapi price malah naik dan kita kena apa? Kena sell limit, stop loss. Jadi kita loss 2 sudah. XAUSD hari Senin kita bermula daripada sini, saya besarkan sedikit. Gold, oke, gold kita bermula daripada sini ya. Kita bermula daripada sini. Lepas itu saya expect yang price akan membuat penurunan sebab price sudah membuat flag pada hari Jumat minggu lalu. Jadi price membuat penurunan dan akhirnya kita mendapat take profit sebanyak 350 pips dan saya expect yang price akan return naik atas sampai di sini membuat satu trending structure ataupun setup break and retest dan akhirnya price membuat penurunan tapi market agak slow sampai price-nya mampu membuat penurunan sebanyak 120 pips saja dan akhirnya price melanggar SL naik atas sebanyak 200 pips. So XAUSD siapa yang tidak sempat close profit cut profit di sini so loss lah, tapi siapa yang masih sempat dapat profit lah. So Australia New Zealand kita profit di mana kita tunggu base di sini dan akhirnya base sudah keluar di sini di H1. Di H1 kita ambil base di area sini warna hijau ini dan kita expect price akan naik dan akhirnya price membuat penurunan. Selepas berlaku base kita expect dan price naik membuat double retest dan double top dan akhirnya price membuat penurunan, malah membuat penurunan secara mengejut tapi kita punya SL tidak sekena dan akhirnya kita profit. Oke, dan New Zealand USD juga seperti biasa. So kita expect yang price akan mantul di sini. Ya, mantul semula di sini dan hampir kena SL. Kita hampir kena SL di sini tapi tidak kena dan akhirnya price naik membuat limit kita nih ya. So dan akhirnya price masih buat sideways, masih di tengah-tengah, belum lagi lah. Dan USD Kanada terakhir, kita expect yang price akan membuat satu price mengambil kita punya base di sini swap zone dan akhirnya kita expect yang price akan naik tapi SL price malah melanggar kita punya stop loss dan akhirnya kita loss. So yang mana yang loss kita akan delete dulu lah. Saya akan delete dulu di mana kita akan delete dulu setup yang sebelumnya, oke? Jadi kita akan mulakan weekly analysis kita di mana kita juga bermula daripada GBP USD dan saya ada penambahan sedikit yaitu AUD USD, Euro GBP dan NZD CHF dan Euro CHF. Oke. So video ini agak lama tapi saya akan membuat analisis 11P untuk weekly analysis pada 15 hari bulan 3 ataupun 15 Mac. Oke, kita bermula daripada GBP USD. Oke, saya expect price
Oke, price masih akan meneruskan. Kita punya take profit di sini. Jadi kita akan expect price akan mantul semula di stop loss kita. Kita akan cari swap zone di area sini, oke. Kita ambil swap zone di area sini di mana kita ada rally base drop. So ini masih swap zone kita. Oke, kita kekalkan swap zone kita yang ini. Yang ini kita kekalkan swap zone kita di sini dan kita expect price akan naik semula di sini dan price membuat penurunan. Oke. Sebab kenapa di sini adalah satu area yang dimana supply zone ini sangat-sangat kuat. Oke, di area sini supply zone ini sangat-sangat kuat. Sini ada, kalau kita buka dalam H1, kita masih nampak ada satu supply zone di area sini ya, drop base drop dia cucuk naik, cucuk bawah, cucuk atas. So area sini supply zone yang sangat-sangat kuat. Tiada lagi yang mampu membreak di sini supply zone kita ini. So kita expect yang price akan buat kenaikan dan membuat penurunan semula lah. Kita akan teruskan dengan Euro USD. Oke, Euro USD. Oke, Euro USD saya expect price akan membuat satu penurunan. Oke, price akan membuat satu lagi penurunan di sini, tapi kita akan entry di mana di top yang terakhir. Oke, so kita akan cari base di sini untuk buy. So di atas kali tiada base, so kita akan masuk, kita tandakan dulu dan kita akan masuk di H1. Kita akan cari base. So di sini ada base. Kita base untuk rally. So ini ada base kita. Kita ada base di sini, so kita expect price akan masuk di sini. Kita tukar warna dulu. Kita akan tukar warna dulu, oke. Saya expect yang price akan masuk sini. Kita masuk di time frame H4. Price akan sampai di sini dan membuat lagi satu penurunan. So ini kita boleh set kita punya sell limit SL di sinilah. SL kita di bottom sini dan kita membuat sell limit di area mana di double top inilah. Oke. So lepas itu kita akan tengok price action macam mana lah. Jadi saya rasa kita akan buat di sinilah. Oke. Kita expect yang price akan sampai di sini. Kita punya take profit. Take profitnya bukan stop loss TP kita. Sini TP. Dan kita punya stop loss. Saya rasa kita akan ambil di area sinilah. Lebih kurang dalam berapa pips? Kita kira dulu dalam 35 pips begitulah. Oke. Ini kita delete dulu. Oke. So lebih kurang dalam begitulah kita punya anggaran untuk Euro USD dan GBP USD. Kita sudah ada take profit dan kita ada stop loss di sini. Kita kita expect yang dia akan turun. So kita punya stop loss kita letak di sinilah, di zone swap zone ya, di atas sedikit lah. So sini SL kita, SL, dan kita punya TP masih di keadaan yang lama. Oke. So ini SL kita dan TP kita coba sebanyak 267 dan kita punya stop loss kita simpan 30 begitu, lebih kurang sinilah. Oke, kita pindahkan sampai di sini. Oke. So kita expect yang price akan berpenurunan dan sini kita punya stop loss SL kita, bukan TP. Oke, ini TP kita. Oke. Dan kita sambung dengan gold. Oke, gold. Saya expect gold meneruskan tren. Masih membuat penurunan. Sekiranya, ini ada sekiranya lah. Sekiranya price mampu membreak kita punya lower. Oke, kita delete dulu nih. Lower high di sini. So sekiranya price mampu membreak masuk di sini. So price akan membuat penurunan semula. Oke, so kita akan buat SL POD area sini. Kita ambil POD sini. Oke, sell limit. Dan
kita punya stop loss sampai di mana, di di area sini. Di area sini kita punya sell, kita kira berapa pips ya, dalam 63 pips. Terlalu besar sudah itu. Ini kita punya SL dan TP kita, saya expect yang price akan membuat mengambil kita punya entry di sini, di mana kita ada break and retest di sini. Swap zone area sini tiada. Kita delete ini dulu. So di sini kita ada satu base, cuma ada base di area sini. So saya expect yang price akan sampai di sini saja. Tapi kita akan ambil di body open price di area sini. So saya expect yang gold akan membuat satu penurunan lah. Apabila price mengambil kita punya PO dan akhirnya membuat penurunan di sini, jadi kita boleh entry buy limit di sinilah. Seperti mana siapa yang sudah belajar dengan saya pernah mengambil kelas dengan saya tentang break and retest ataupun trending structure untuk uptrend. So price akan membuat kenaikan lah di sini. Begituan. Tapi untuk 15 March, so kita expect yang price akan buat penurunan sahaja. So sini TP kita, ini TP dan sana SL. So far TP sekiranya price sampai di sini, so TP sebanyak 450 pips. 450 pips sekiranya price membuat kenaikan. So siapa yang mau ambil daripada shadow, sini ada shadow. Daripada shadow pun boleh, daripada atas pun boleh, tapi kita tunggu price sampai di body dulu. Dan biasa body pun paling-paling dalam berapa pips ya, dalam 30 pips begitu. Kita teruskan dengan kita punya analisis yang seterusnya, yaitu AUD NZD. So far price sudah melebihi daripada kita punya take profit di sini. Jadi kita tengok ke mana price seterusnya. Saya rasa kita akan tunggu price membreak kita punya high di sinilah. Sekiranya macam juga gold, sekiranya membreak dan price membuat penurunan semula, dan penurunan itu berlaku di mana, di swap zone di area sini. Sinilah, di area sinilah swap zone tuh. So kita ambil body to body aja. Sorry, di area sini. Gelap pula nih ya, kita kasih terang dulu lah. Terang. So di area body price akan berpenurunan di sini. Jadi kita tunggu di sinilah, sampai di sinilah. Kita delete nih. So untuk kita punya stop loss kita ambil saya akan tarik sampai di mana stop loss kita nih ya. Saya rasa sampai di sinilah ya, di supply demand zone sini kita punya SL dan sini kita punya TP di SL kita, sini kita punya TP. Di area mana kita punya TP, kita letak di sini sahaja. Di sini sahaja. Ya, di sini ya. Ini TP kita, dan ini kita punya stop loss kita ambil 30 pips daripada atas base. So kita ambil entry di atas nih. So kita akan nampak area sinilah. So kita akan nampak lebih kurang begitulah. Turunkan sedikit. So kita punya sell sampai di sini. Dan so far kita punya dalam berapa pips lah, 197 pips lah, lebih kurang 90 lebih pips lah, turun bawah. So untuk NZD-USD kita belum kena SL. So kita tengok dulu macam mana. Kita expect price membuat satu downtrend.
Jadi kalau price membuat downtrend, jadi kita kena tunggu price akan retest naik, naik di area sinilah. Oke. So kita tunggu price naik di sini. Price naik di sini. Kita delete nih ya. Oke, ini kita delete. Oke, saya expect yang price akan buat kenaikan di sini dan membuat penurunan sampai di mana? Di sini. Oke, dia sambung lah. Dia apa? Dia akan membuat penurunan sampai di sini saja. Oke, sampai di sini dulu ah. Ini kita punya SL. SL kita ada di mana? Di area sini. Oke, SL kita ada di sini. Kita ambil SL kita di atas nih, atas supply zone yang sangat kuat nih, ya. Supply zone, ini SL dan TP kita di area sini. TP. Siapa yang ada belajar dengan saya melalui kelas online tuh, kamu tahu kenapa saya letak TP di sana dan kenapa saya letak stop loss di atas, oke? Jadi kalau kamu berminat ambil kelas, kamu boleh WhatsApp saya kamu boleh check out di nomor telepon saya di di ruangan description nah. Jadi kita akan teruskan dengan PUSD Kanada. Jadi saya sudah lukis awal-awal di sini dan apa yang kamu nampak sini adalah satu downtrend dan kita besarkan. So price terbaru telah membreak kita punya low di sini dan saya expect yang price akan mantul semula naik atas sampai di mana mengikut kita punya trend line di downtrend di sini, oke? So saya expect yang price akan sampai di sini saja. Di sini, oke, TP kita di sini ya. Dan di mana pula tempat kita entry? So di sini kita ada satu base. Kalau kita masuk H1, di sini ada satu base. Kita ada base rally, base drop di sini, oke? Dan ada base swap zone dan kita akan gariskan dan saya expect price akan membuat kenaikan sama ada langsung terus naik ataupun membuat retest comel di sini dan akhirnya membuat satu kenaikan di sini. So far di sini kita ada berapa pips, 120 agak-agak begitu, dan kita punya stop loss pula kita ada lebih kurang dalam 60 gitulah. So ya 60, so 1:2 lah. 1:2 lebih kurang begitulah. Jadi untuk USD Kanada saya expect yang price akan mantul naik ke atas dan kita akan PO buy stop di area sini. Jadi untuk AUD USD saya expect yang price akan membuat satu double top di sini dan membuat penurunan sehingga di demand zone yang kuat di sini, oke? Oke, demand zone yang kuat. So, oke ya. Jadi kita punya take profit dalam 97 dan stop loss kita dalam 35 pips, oke? So ini kita delete, kita bikin keliru kan. Di Euro GBP, oke. Euro GBP kita ada 4 bottom di sini, percobaan untuk membuat penurunan dan di sini juga berlaku decision point dan akhirnya price membuat satu kenaikan. Jadi kita buat PO di sini, kita mengambil base di sini, kita boleh check out kita boleh check out base di H1 di sini, kita ada base yang cantik lah base di sini ya. Jadi kita expect yang price akan membuat penurunan dan mantul semula naik atas dan kita kira berapa pips kita punya, kita masukkan dalam di H4, kita kira berapa TP kita dan TP kita sampai di top di sini, double top di sini dalam sekitar 90 pips agak-agak begitu dan kita punya
SL sebanyak 20 lebih kurang 25 pips lah begitu, 23 pips. Oke. Jadi kita teruskan dengan NZD Chef. Ini kita delete dulu. So, NZD Chef, saya expect price akan membuat satu penurunan balik dan kita akan entry di bottom sini ataupun demand zone di sini ataupun support di sini ya. Dan saya expect yang price akan membuat satu kenaikan sehingga berapa pips sebanyak 194 pips. Sebab kenapa saya ambil di sini terlalu tinggi? Kita akan tengok daily ya. Di sini ada 1 2 3 4 5. 5 top di sini ya, tidak mampu tembus di sana. Tidak mampu tembus untuk membuat kenaikan semula. Jadi kemungkinan besar price akan sampai di sini, oke? So kita akan check out kita punya SL. So kita boleh letak SL kita di sini. Kita boleh letak SL kita di sini. Oke, dalam 40 pips begitu. Oke, so saya mulai pula dengan Eurochef. Eurochef saya rasa sama juga lah kan. So Eurochef kita akan expect di sini juga naik sebanyak 211 pips, agak-agak 200 begitu. Dan kita punya stop loss juga di area sini, di area supply demand zone di sini, dan di sini kita punya take profit lah, oke? Dan berapa pula kita punya loss, kiranya loss dalam 60 pips sekitar begitulah, 59. So dalam 60 pips lah. Dan take profit kita dalam 220. Oke. So sampai di sini saja video weekly analysis kita. Jadi bagi Anda yang pertama kali menonton video ini, jangan lupa tekan butang subscribe, support saya punya channel. Dan bagi Anda yang mau belajar teknik supply and demand, dan kita ada kombinasi dengan secret key level juga price action, kamu boleh WhatsApp saya di description melalui nomor telepon saya di description, dan kamu juga boleh register percuma di link di bawah supaya kamu boleh follow analisis ini melalui demo. Oke, so kalau kamu mau follow, bagi yang master, kalau kamu mau follow saya punya analisis, weekly analisis, kamu juga harus filter sendiri ya. Sama ada kamu filter melalui size lot ataupun filter melalui analisis kamu yang sedia ada. Jadi sampai di sini, saya rasa sampai di sini saya video untuk kali ini. Jadi kita akan jumpa lagi di weekly analysis seterusnya, dan saya Bob Rompuan. Salam sejahtera. Bye-bye.